Cek tes mati. Cek tes. Cek tes satu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Bapak Ruseno dan Ibu Caci Fauzia. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya hormati, Sohibul Bait Bapak Ruseno dan Ibu Caci Fauzia beserta keluarga besarnya, yang saya hormati guru kami Bapak Ustadz Muhammad Lukman dan orang tua kami Bapak Haji Samsuri, lalu orang tua kami juga Bapak RT nih, Bapak Indra Putra, dan Bapak Ketua RW 19 Alhamdulillah juga bisa hadir dalam undangan ini, Bapak Rasno dan Ibu, sama Ibu ya Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Nakibnya, alhamdulillah beliau sudah hadir dari tengah-tengah kita, dan insya Allah ada Ibu Ustazah Yolanda. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pagi ini, memenuhi undangan Sohibul Bait, mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikut rangkaian acara yang ada pada hari ini adalah pertama pembukaan, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang insya Allah nanti akan dilantunkan oleh Ustadz Nakib dan sari tilawah oleh Ustazah Ibu Ustazah Farida. Dan selanjutnya ada sambutan dari Sohibul Bait Bapak Ruseno. Berikut ada nanti pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Lukman, dan nanti ada doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kamil. Terakhir nanti ada sholawat kalimat thayyibah yang akan dipimpin oleh Ustazah Yolanda, dan terakhir adalah rahmat amal. Mari kita dengarkan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Nakib. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. الحج أشهر معلومات Allah. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Allah. بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. Itu ada YouTuber. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mohon kasih kepada Bapak Ustadz Nakib dan Ibu Ustadzah Farida. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang menyimak mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah pembekalan yang akan disampaikan oleh guru kita. Oh iya, mohon maaf. Siap. Maaf. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Sohibul Bait yang mungkin akan menjelaskan tentang keberangkatannya dan minta doanya dari bapak-bapak semua yang hadir di sini. Kepada Bapak Yuseno dan Ibu Caci Wajah, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, sini Pak. Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua, undangan yang telah hadir kepada acara Walimatul Safar Haji kami. Saya Rosyono dengan istri saya Ibu Caci. Yang terhormat Bapak Ustadz Lukman, Bapak Haji Samsuri sebagai sesepuh kami, Bapak Rasno sebagai Ketua RW, Bapak Atok Pak Indra sebagai Ketua RT, dan Pak Ustadz Kamil, terima kasih Ustadz, Ustadz Nakib juga, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin semua. Jadi di awal perjalanan haji ini kami ingin mengajak untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Mohon doa agar semua jamaah haji, mungkin bukan hanya kami ya, tapi semua, mulai dari di Lada Kuto, ada beberapa jamaah juga yang ikut, sama dan juga Pak Junaidi dan Bu Ibu, beliau juga dari Lada Kuto, Blok F ya. I ya, Blok I. Ada juga Pak Taufik yang dari RT 6 itu juga akan berangkat bersama-sama kami. Kalau nggak salah di kloternya sama juga. Jadi kami mohon doa dari hadirin semua, semoga kita diberikan kemudahan, perlindungan dan rahmatnya, dan juga doa buat semua jamaah haji, baik dari Lada Kuto, kemudian dari Tangerang Selatan, dari Banten, Indonesia maupun seluruh jamaah di seluruh dunia. Amin ya Allah. Amin. Jadi izinkan kami memberikan sedikit informasi mungkin terkait dengan ibadah haji kali ini yang kami kutip dari kalau kami waktu manasik di Manin San Cendikia kemarin. Jadi total haji Indonesia itu 241.000, sudah ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan antriannya nggak makin lama makin panjang, tapi makin pendek. Kemudian haji regulernya 213.000, cukup banyak. Nah haji khusus Pak Haji Samsuri tadi beliau bilang
ada yang ratusan juta, itu mungkin begitu kan. Petugas hajinya 2.200. Kemudian kuota haji di Banten itu 9.900, cukup banyak. Info dari Kanwil kemarin, ada beberapa jamaah yang dari luar kota, luar provinsi, yang entah administrasinya kurang atau apa, dipindahkan ke kami di Banten. Kemudian kuota Tanah Selatan sendiri 1.130. Kemudian gelombang 1 itu berangkat di tanggal 12 Mei kemarin sampai tanggal 22 dan arahannya ke Madinah. Kemudian kalau gelombang kedua dari tanggal 25 Mei dan 9 Juni ke Jeddah, lanjut ke Mekah. Sekali lagi alhamdulillah atas izin dan limpahan rahmatnya, kami, saya Rosyana dan istri saya Caci, telah dipilih untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Dalam perjalanan suci haji akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Insya Allah kami akan berangkat di tanggal 21 Mei ke embarkasi Pondok Gede dulu, kemudian pulang kembali ke tanah air di tanggal 3 Juli 2024. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua hadirin, kami mohon dalam kesempatan yang baik ini untuk dimaafkan atas semua kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami mohon doanya untuk kelancaran ibadah kami, kesehatan dan keselamatan, mulai dari awal berangkat, lancar menunaikan rukun dan wajib hajinya hingga saat kembali ke tanah air, dan juga semoga Allah menjadikan kami dan semua jemaah haji menjadi pribadi yang baik dan bisa menjalankan haji yang mabrur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah senantiasa memberkahi, melindungi, memberi kemudahan, merahmati semua jamaah haji dalam ibadah haji kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, nggak apa-apa Bu, sampai ini Bu. Baik, alhamdulillah tadi maksud dan informasi yang disampaikan oleh Pak, kalau di kita Pak Ruseno itu Pak Ustadz ya, dulu guru ngaji kita pertama, lalu ditularkan kepada teman-temannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti doa-doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dan tujuan Pak Seno dijawab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah pembekalan tentunya kepada Pak Ruseno dan kita semua yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Lukman. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Ruseno dan Ibu Caci sebagai sahibul bait yang sama-sama kita mendoakan hari ini. Mudah-mudahan beliau selamat sampai ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian pulang membawa predikat sebagai haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Ustadz kami Pak Haji Samsuri, Pak RW, Pak RT atau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita hadir di sini, kita akan tertularkan
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. menjadi juga tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya ingat apa yang pernah dicontohkan Ustadz Kamil sebelum memulai bertalbiyah dulu ya Ustadz ya, supaya hati kita menyatu dengan jamaah haji yang insya Allah akan berangkat. Kita bareng-bareng ya. Tapi suaranya kurang bagus seperti yang di dalam tadi, di suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Selamat datang Ayah Haji Asnil sama Bunda. Silakan Pak Haji. Ini lafaz ini dipraktekkan sama Bu Mega ya, Bu Mega. Tadi setiap sholatnya dia selalu membaca talbiyah. Tapi ternyata kegemarannya, kesenangan dia membaca talbiyah setiap sholat itu ternyata benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keluar biaya. Dia berangkat ke tanah suci dengan melalui undangan kerajaan Saudi. Ini dahsyat sekali ya, ucapan atau kalimat talbiyah. Tanpa ada info apa-apa, dia hanya punya sekolah madrasah di Papua. Ternyata melalui Kemenang, beberapa orang pengurus madrasah sekolah diniyah di bawah Kemenang itu dikasih jatah berangkat melalui undangan pemerintahan Saudi. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita coba lantunkan di setiap doa-doa kita, dan kalau kita mencoba memahami tentang maknanya, ini juga begitu luar biasa. Kepasrahan itu begitu mendalam.
respon terhadap sebuah panggilan itu luar biasa. Kan artinya begini, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Labbaik Allahumma labbaik. Saya datang. Pokoknya saya datang begitu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Sesungguhnya pujian, kemudian nikmat, kekuasaan hanya milik Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Jadi ucapan ini itu seperti ekspresi orang yang bersegera berlari ketika dia dipanggil. Kan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kamu. Kata-kata sari'u itu ya artinya berlari cepat, enggak pakai tunda-tunda. Dan ketika kita mencermati tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pernah saya sampaikan. Itu 3 ya. Panggilan muazin, panggilan ke tanah suci, sama panggilan ke situ Al-Hidayah. Itu panggilan. Sini Bu nyender. Orang beriman kalau dipanggil itu nggak pakai entar-entar nanti sok-sok entar enggak. Karena itu panggilan azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo cepat kamu ke masjid. Ayo cepat kamu mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Al-falah itu. Maka hatinya orang beriman itu nggak pakai mikir-mikir, langsung ambil pecinya, ambil bajunya, berangkat. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, rubah cara berpikir kita bahwa azan itu bukan tanda waktu sholat, tapi dia adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang buta minta rukhsah itu keringanan kepada Rasulullah. Karena dia itu buta, kemudian tua, dan untuk berangkat ke masjid dia harus ada yang menuntun. Wahai Rasulullah, izinkan saya tidak pergi ke masjid ketika mendengarkan azan. Karena saya buta dan saya tidak memiliki anak yang tinggal bersama yang bisa menuntun saya ke masjid tersebut. Ini masalah respon panggilan ya. Lalu kemudian Rasulullah mengiyakan. Setelah Rasulullah berjalan, balik lagi. Sebentar. Apakah telingamu mendengar suara azan? Kemudian dia mengatakan, betul Rasulullah, tapi saya nggak melihat, nggak ada yang nuntun. Kata Rasulullah, berjalanlah kamu menuju ke tempat yang kau dengar. Berarti apa? Ya pakai tongkat. Itu respon panggilan. Orang yang sukses merespon panggilan, berbahagia merespon panggilan, kemudian bergembira merespon panggilan ke masjid itu, maka dia pasti akan bergembira merespon panggilan yang kedua. Jadi jangan ujuk-ujuk, wah berangkat haji, bahkan mengatakan saya belum ada panggilan. Salah. Panggilan itu sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menaiki ya bukit Abu Qubais, berdiri di situ. Sekarang itu sudah nggak ada karena sudah berubah menjadi istana raja. Berdiri di situ, diperintahkan, wahai Ibrahim, panggil semua umat manusia di seluruh penjuru dunia yang hidup hari ini dan hidup
sampai hari kiamat. Kata Ibrahim, wahai Allah, nggak ada yang dengar. Siapa? Kosong, tidak ada yang mendengar. Mekah kosong, tidak ada. Apalagi generasi terusnya. Kalau mengatakan, ucapkan saja, panggil saja, biar aku yang meneruskan panggilan itu kepada mereka di setiap generasi dan di setiap zaman dimanapun mereka berada. Karena itu dikatakan wa'adzin bin nasi bil hajj. Panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu kari jalan, maka mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, atau mereka datang dengan mengendarai unta yang kecil, yang kurus. Yatina min kulli fajin amik, mereka datang berombong-rombongan dari pelosok yang jauh. Bapak Ibu namanya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Qur'an ini dikatakan yaitu kari jalan wa ala kulli dhamir. Mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Kenapa tidak unta yang gemuk? Kenapa tidak mereka akan datang dengan menunggang kuda yang gemuk? Kenapa mereka tidak mengendarai kereta kuda? Kan bisa kan? Kereta kuda. Zaman Nabi Nuh aja ada kapal kok. Ini menunjukkan bahwa datang berjalan kaki berpayah-payah, kemudian mengendarai unta yang kurus, menggambarkan tentang pengorbanan. Pengorbanan. Sehingga kita tidak boleh berlindung dari kata-kata manis apa yang dimiliki kemampuan. Apa ukuran seseorang itu mampu atau tidak mampu? Sementara rumah ada, kendaraan ada, rumahnya digandeng kiri dan kanan, tetapi masih mengatakan saya tidak mampu, belum ada panggilan. Ini luar biasa. 2 lantai rumah. Rumahnya 2 lantai. 2 lantai. Sementara ini 2 lantai. Ini 2 ini sebetulnya rumah ini. Kelihatannya jadi catnya sama, padahal 2 loh. Contoh, yang punya mobil Avanza 2018, ya kan udah rata-rata ya, Avanza 2018. Berapa harganya? 130 ya. 130. Jual. Sisihkan 60 juta. 30 suami dan istri. Dapat porsi berangkat. Sisa berapa? 70 kan? 70 juta itu masih dapat Karimun. Masih dapat Avanza juga kalau mau 2010. Cuma turun grade doang kok. Sama-sama mobil, sama-sama bisa pulang ke Tegal, ke Gombong, sama-sama nggak kehujanan, sama-sama dingin. Selesai. Ada pengorbanan saudara kita yang luar biasa. Dan saya ini sesuatu yang mungkin saya juga tidak mampu untuk mengikuti. Dia ingin naik haji, tabungan nggak ada, kendaraan ada tua, nggak cukup, hanya 20 juta. Apa yang dijual? Rumah dijual. Orangnya masih ada, tidak perlu saya sebut nama. Rumah dijual, berapa dijual rumahnya? Mungkin sekitar 500 juta rumahnya dijual. Dapat nomor posi dipotong 60 juta, masih ada 440 juta. Dia beli tanah di daerah Gunung Sindur, dia bangun rumah, rumahnya lebih bagus dari rumah yang dia jual, mobilnya lebih bagus daripada mobil yang pertama. Belum berangkat haji, masih menunggu porsi. Begitu Allah Subhanahu wa taala itu mengganti
Jadi ketika Allah mengatakan ya tukari jalan wa ala kulli dhamir, mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, itu simbol sebuah pengorbanan seseorang, sebuah kesulitan. Ini saya mau tanya nih yang sudah ibu-ibu yang sudah daftar kemudian dapat nomor kursi, sudah semua atau masih niat? Ini adalah rukun daripada agama ini. Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang engkau sembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua wa iqamis shalah. Engkau mendirikan sholat, datang panggilan ke masjid ketika engkau mendengarkan azan. Kemudian ketiga, wa ita'iz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjul bait, engkau melaksanakan ibadah haji. Kemudian kelima, wa shaumi ramadan, engkau berpuasa bulan Ramadan. Jadi ada orang itu yang berlindung di balik kata-kata manis tata'a ilaihi sabila, yang diberikan kemampuan, padahal kemampuan itu Allah Subhanahu wa taala mampukan kita ketika kita memang memiliki tekad yang dulu mungkin masih doyan makan. Di tradisi orang Bugis ya, bapak saya itu adalah penggarap kebun berpindah. Jadi dia berpindah ke satu kampung, suatu pedalaman, tanahnya masih belukar. Belukar itu dibabat, dikosongin, ditanamin jagung dan lain-lain, lalu kemudian tanamin kelapa kopa. Itu ditunggu selama 6 tahun, 7 tahun, sampai kelapanya itu sudah besar, kemudian udah siap berbuah. Diapain itu kebun? Dijual. Untuk apa? Untuk naik haji. Lalu kemudian tinggal di mana? Cari lagi belukar yang lain lagi. Kemudian dikupas lagi, ditanamin kelapa lagi, supaya bisa dijual lagi. Kemudian untuk naik haji lagi, untuk istrinya, untuk anak yang pertama, anak yang kedua. Tuh seperti itu, Pak. Kehidupannya seperti itu. Saya mengalami ketika itu, karena kebun kelapa itu dijual, sehingga kami pindah di tempat lahan yang baru. Dibuatlah rumah seadanya. Papannya itu bukan papan, tetapi kayu bulat segini itu dijadikan sebagai lantai. Jadi kalau kita tidur itu sini ada seperti habis dikerokin, bekas kayu-kayu bulat itu. Seadanya. Bapak saya kemana? Berangkat haji. Nah, ketika dia mau berangkat haji itu ada pohon yang besar, itu mau ditumbangin sama dia, itu dengan cara dibakar, nggak di mesin saw gitu, bukan, tapi dibakar. Sehingga kayu itu miring ke rumah, miring ke rumah begitu. Akhirnya saya, nenek sama kakak perempuan saya itu terpaksa itu tidak tidur di rumah itu, tapi pergi ke semacam gua kecil gitu, gelar tikar, tidur di situ. Ada orang lewat melihat, siapa, ngapain kamu di situ? Iya, itu pohonnya mau runtuh, takut ketimpa. Lalu kemudian tahu-tahu ada tetangga kampung datang izin, Pak, Bu, saya mau izin, bapak saya nggak ada, udah berangkat haji. Bu, izin, saya mau cari kayu. Karena ada pohon gede-gede begini, ya setengah meteran, ada yang 40 cm, 60 cm diameter pohon itu, mau izin ditebang. Ditebang berapa pohon, kemudian papannya digeragaji, papan kaso ini tumpuk itu di samping rumah. Ini orang mau ngapain? Lama-lama baru dia ngomong, saya mau bikinin
kamu rumah. Cuma berdua ya, saya bikin kamu rumah. Masya Allah. Orang tua berangkat haji, rumahnya kayak begitu. Kemudian ada orang datang ngumpulin kayu balok papan untuk membangunkan rumah. Bapak saya pulang, itu rumah sudah setengah jadi. Nggak sampai sebulan orang tua udah di rumah itu sudah menempati rumah yang bagus, yang mewah. Luar biasa ini. Jadi pengorbanan seseorang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar Pak, nyata. Nggak ada orang yang menjual barangnya, mobilnya, apanya untuk alasan berangkat ibadah haji, kemudian dia pulang, dia melarat, tuh nggak ada. Tidak ada, wallahi tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkayakan kamu, mampukan kamu, mengganti seluruh pengorbanan yang engkau punya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama merenungkan, menyatukan antara kerelaan kita dalam menyeru panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian atau balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan yang ketiga, panggilan ke-10, al-hidayah. Orang yang ridho panggilan pertama, dia pasti ridho di panggilan kedua. Orang yang ridho di panggilan kedua, dia pasti ridho di panggilan ketiga. Kalau orang yang ridho panggilan ketiga, sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam jannah. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang hamba-hambaku yang hatinya tenang, yang hatinya khusyuk dengan panggilan yang pertama, khusyuk juga dengan panggilan yang kedua. Pulanglah kalian, irji'i, pulang. Ahlan wa sahlan Ustaz Toto. Alhamdulillah. Ya, silakan. Izin Ustaz ya, melanjutkan ya. Pulanglah kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Allah ridho kepada kamu, kamu juga ridho kepada Allah. Apa janji Allah? Orang yang ridho, yang senang dipanggil, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Keridhaan itu penting. Nah, karena itulah kita sama-sama meniatkan diri kita untuk senantiasa memenuhi seluruh yang menjadi rukun dalam agama ini. Ada Geser, geser aja. udah jualin aja, untuk apa disimpan-simpan, nanti Allah pasti ganti, pasti ganti. Pernah juga saya cerita itu, rumah bocor di dak itu, cuma dakannya itu plesteran atas itu nggak bagus, bocor. Sehingga kalau hujan itu baskom di kasur, baskom di ruang tamu, baskom di dapur. Banyak sekali baskom terkena, bocor. Ada uang. Pilihannya mau ningkat atau mau setor haji. Istri menguatkan, dahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala baru yang lain. Akhirnya uang itu nggak jadi ngedak, dipakai untuk setor. Alhamdulillah tuh, belum berangkat haji, udah ada uang lagi untuk ningkat. Coba kalau dipakai buat ningkat, uang itu memang nggak cukup buat ningkat, cuma pasang atap dong, dinding belum. Apalagi keramik dan lain-lain. Jadi mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Pak, Ibu, itu luar biasa. Tolong
suami diojok-ojokin, keluarin emasnya, logam mulia simpannya kita nih, kira-kira nilainya berapa nih mas? Mobil kamu 130 juta, downgrade menjadi harga 70 juta, masih Avanza juga kok, dapat nomor kursi. Ya kalau punya kan Fortuner. Ada saya juga Fortuner kan, ada Fortuner juga. Ada juga. Di dapur minyak goreng. Fortunernya goreng. Lalu kemudian untuk Pak Roseno, saudaraku dan Ibu Caci juga, bahwa inti daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, ya. Al-Hajju Arafah. Maka apa yang kita lakukan di Arafah itu adalah merenungkan diri kita. Sejak kita dulu kecil, akil balik, bekerja, menikah, kemudian sampai dengan hari ini, sampai perjalanan nanti memenuhi panggilan Allah yang ketiga. Kita renungkan itu. Imam di masjid. Saya berdoa kepada Allah Imam di masjid tempatnya. Karena waktu yang paling mustajab itu adalah antara zuhur ketika khutbah Arafah itu dibacakan oleh pembimbing haji sampai dengan memasuki waktu asar, siap-siap untuk berangkat ke Musdalifah. Itu jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu setara dengan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu adalah tidak diketahui pasti harinya, tetapi kualitas yang sama dengan malam Lailatul Qadar itu di Allah Subhanahu wa taala tentukan di hari Arafah itu, ketika orang wukuf di Arafah. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Arafah itu tangannya begini. Berapa lama? Mulai wukuf sampai masuk asar Rasulullah begini. Tidak berhenti-henti. Ada orang menyia-nyiakan, tidur, packing, ngobrol, ngerokok, ngopi Ustaz. Ini menyia-nyiakan sekali waktu yang paling mustajab. Maka berkonsentrasilah di situ. Kalau gaduh di situ, agak mojok aja ke pinggir, lalu kemudian disitulah melakukan perenungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah niatkan untuk banyak menolong. Ada inspirasi yang luar biasa, saudara kita almarhum Pak Haji Nurdi. Itu kesana itu bawa cukuran, tapi bukan cukuran colok, tapi cukuran yang pakai baterai. Orang tahallul itu dia pulang, dia bilang saya ada 60 kepala yang saya cukur. Sret, dah tenang. Sret. Pak, ini uangnya, udah beli baterai aja. Sehingga almarhum Haji Nurdi di sana tuh gelarnya ada, namanya Haji Cukur. Haji Cukur, tolong cukur. Karena saking banyaknya kepala yang dicukur. Boleh juga itu, Pak. Ya. Karena yang utama itu adalah tahallul, muhalliqin. Tahallul itu mencukur ya. Jangan ada juga saudara kita tuh, jangan dicukur, nanti kalau saya pulang kerja malu. Akhirnya hanya digunting sedikit saja. Padahal Rasulullah mengatakan, Allahumma, mendoakan, Allahumma arhambil muhalliqin. Ya Allah, sayangi orang yang tahallul muhalliqin. Itu artinya pelontos sampai 3 kali. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, yang muqassirin juga. Rasul mengatakan, Allahumma arhambil muhalliqin, Allahumma arhambil muhalliqin, Allahumma arhambil muhalliqin, baru wal muqassirin, dan yang cukup pendek. Jadi utamanya itu adalah al-muhalliq. Muhalliqin itu adalah yang pelontos. Nah, boleh itu dibawa sebagai bagian daripada amal jariah di sana. Ya, karena selain kita melaksanakan ibadah, di sana juga ada nilai silaturahim kita.
saling tolong menolong, membantu orang yang kesasar dan sebagainya, itu menjadi sebuah bagian daripada amal soleh. Barangkali itu saja ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang-kurang nanti bisa ditanyakan ke Ustaz Kamil tentang kaifiat-kaifiat yang lain, tentang hal-hal yang lain, tentang fadilah, keutamaan di dalam ibadah di sana di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan Pak Roseno dan Ibu sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan predikat haji yang mabrur, karena Rasul mengatakan al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji lalu kemudian mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada alasan, tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Detik kohomnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz menjadi bekal buat Pak Roseno dan Bu Caci khususnya, dan buat perenungan kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya untuk melengkapi acara kita pada hari ini, mungkin kita sama-sama akan mendoakan Pak Roseno dan Bu Caci, semoga Allah mudahkan dalam ibadahnya di tanah suci, berangkatnya sampai di sana dengan selamat dan kembali pulang selamat dan berpredikat menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Mari kita tutup dengan doa ya. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Kamil. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Badalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama terhormati sahibul bait Pak Roseno, Bu Caci, ya, orang tua kita Pak Samsuri, Pak Jasnil, Pak Lukman, Pak RW, Pak Toto, hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit saja saya bagaimana menggambar, pernah saya cerita dengan Ustaz Lukman ya, gambar bagaimana orang itu kalau punya niat atau juga ada sesuatu kesempatan, jangan kemudian disia-siakan, terutama untuk berangkat haji. Karena banyak kisah-kisah orang itu sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada harta yang untuk sebagai bekal dan sebagainya, itu kemudian akhirnya tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, akhirnya sia-sia. Ini seperti saya cerita dengan Ustaz Lukman, ini ceritanya ya, alhamdulillah saya berkesempatan itu, saya berangkat haji tahun 2000 ya, tahun 2000 ya, udah umur udah lama ya. Ya, ceritanya saya ada semacam ajam ya, tapi bukan ada keinginan kepada keluarga. Kalau berangkat lagi sekali lagi saya untuk ibu saya. Kebetulan ibu saya meninggal tahun 2000 sebelum saya haji. Tahun 2003 kesempatan lagi berangkat haji lagi. Nah, ketika itu ada banyak orang yang menawarkan saya untuk badal. Nah, badal. Kebetulan lagi saya mau nikah gitu loh. Nah, mau nikah butuh biaya juga gitu loh. Kan itu merupakan satu perjuangan bagaimana ya gitu loh. Ini untuk modal nikah atau untuk membadal orang tua. Wah, seluruh orang menyarankan untuk badal karena mendapatkan uang. Tapi saya berputus apa? Saya untuk menghajikan ibu saya. Udah, langsung gitu loh. Ini saya buat cerita yang lain-lain gitu ya. Dilalahnya apa? Saya kebetulan waktu itu punya ya orang belajar lah, manajer BNI Harmoni saya. Akhirnya saya dimudahkan untuk masuk ke manajemen. Adik saya butuh dana 20 juta. Main 20 juta waktu itu. Pulang haji saya itu dapat kreditnya itu sama dengan badal haji itu. Ya kalaupun utang gitu loh. Tapi yang ini rahasia Allah gitu loh. Ketika sampaikan untuk melalui adik saya, apa katanya?
Udah kalau gitu nggak usah lah gitu. Kan kalau perbankan kan kalau sudah keluar harus diterima. Ternyata itulah Allah memberikan apa. Jadi dana yang mestinya itu satu badal, tadi akhirnya ya dipinjam kepada saya itu loh. Tapi saya sudah hajikan untuk ibu saya. Nah itu, jadi itu hal-hal yang memang di luar kemampuan kita sebagai manusia itulah. Tapi coba kalau kita mengambil badal, Masya Allah, sekarang haji aja daftar berapa ya, tapi kalau Ustaz Lukman sampaikan, yang penting niat dulu gitu kan, niat tapi apa? Ya dilaksanakan niat itu ya. Tuh, mari kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu terutama lagi untuk Pak Rusyanad, Bu Caci, ya, dengan dibekali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa-dosanya, kemudian berikan jalan kebaikan untuk di mata pemberada, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warham kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhul amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatir rahmanir rahimin. Allahumma shalli wa sallam fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thaubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata min naril afa'idil hisab. Allahumma ij'al li Bapak hajjan mabrura, amin, wa sa'yan mashkura, amin, wa dhanban maghfura, amin, wa tijaratan tabura. Ya alim afsudur, akhrijna minadh dhulumat wan nur. Allahumma yasir umurana, amin, wa hasil maqasidana, wa qdi jami' hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amin, wa tub alaina innaka antar rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah, kasih Pak Ustaz Kamil. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke ramah tamah, ada sholawat kalimat thayyibah yang akan dipimpin oleh Ustaz Yolanda. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oh, Ustaz ya. Tambah lagi. Ini akhwat Pak, tapi saya bukan ustazah. Insya Allah pengen soleh-solehah seperti Bapak Ibu semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para asatidz wa asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kami hormati dan kami rindukan senantiasa tambah-tambah ilmunya, kepada para tokoh masyarakat, pada para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini, kami doakan semoga segera menyusul ke tanah suci. Amin. Amin. Supaya lebih memantapkan keinginan ibu ke sana, mari kita baca dulu hadis berikut ini, pendek saja, biar berkahnya makin, biar lisannya makin berkah ya ibu ya, bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama malam ini ada di YouTube. Tahbishu. YouTube-nya Pak. Hajatun. Live. Zahiratun. Au maridun. Au manidun. Habisun. Al sultan. Au sultan. Jairun. Ya.
walam yahujja walam yahujja falyamut wal yamu insya'a insya yahudiyan yahudiyan aw nasraniyan. au nasroniyan. Rawahul Baihaqi. Saya terjemahkan boleh ibu cantik? Makin cantik dengan senyumnya. Saya terjemahkan ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki hajat yang sangat besar atau sakit yang parah atau pemimpin yang zalim membuat peraturan tidak boleh ke tanah suci untuk haji dan umroh, tetapi dia tidak juga melaksanakan ibadah haji, maka wafatnya pilihannya. Silahkan pilih dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesana selain mendapatkan pahala yang banyak, satu kali sholat di Masjidil Haram diberikan 100.000 pahalanya, di Masjidil Nabawi diberikan 1.000 pahalanya. Saya dulu waktu pergi 20 tahun yang lalu dalam keadaan masih sangat-sangat duniawi, masih di panggung-panggung keartisan, saya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ke sana, jangan merasa oh masih banyak dosa. Nah, di akhir perjumpaan kita tentunya Bapak Ustadz Ruseno, Ibu Ustadzah Caci dihampirin atau berkeliling untuk meminta maaf Ibu sama Bapak yang berkeliling ya. Sebelumnya saya awali dengan lagu sedikit, lagunya Panggilan Haji. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Malam subuh dan senja sama-sama pergi ke Baitullah. Ulang ya, yang kompak ibu-ibu, biar cepat ke sana bapak-bapak juga. Malam subuh dan senja Mari ke Baitullah. Nggak ada yang mantan penyanyi di sini. Ingatnya malam Jumat. Semuanya para ustadz-ustadzah di sini. Ustadz-ustadzah nggak dilarang buat sholawatan, bagus malahan. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Putih bersih berseri, seperti Bapak Ustaz Hussein, Ustazah. Amin. Bakti pada Ilahi. Ya Allah, padang mahsyar, padang Arafah adalah mini padang mahsyar. Terbayanglah di sini tempat berhimpun nanti, tempat berhimpun nanti. Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, dari tadi duduk terus pegel kan? Yuk kita berdiri. Kita sekali lagi bertanya ya. Kedua calon tamu Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri Bapak Ibu jangan bergerak sedikit pun, karena ini udah wanginya wangi surga akan menghampiri Bapak Ibu semuanya. Amin. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Majuan ya. Labbaik Majuan. la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata
لك والملك لا شريك لك pergi haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi juga berziarah ke makam Nabi untuk mendapat syafaatnya nanti juga berziarah ke makam Nabi untuk mendapat syafaatnya nanti sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka ya Allah. Sesungguhnya segala puji, semua nikmat dan kerajaan langit dan bumi hanya milik Kau ya Allah. Bapak dan saudaraku, ibu-ibu dan saudariku. Ibu-ibu mau memaafkan Ibu Caci, peluk erat, ucapkan salam di telinganya dengan penuh penghormatan. Titip salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu mau titip salam. Bapak-bapak, ucapkan salam. Titipkan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW pada Bapak Ustadz Hussein. Allahumma labbaik. Maafkan kami. Doakan kami. Kami pun berdoa di tanah suci. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Saya tanya ibu-ibu, mau titip salam untuk Rasulullah Muhammad SAW? Tolong sampaikan ya, Bapak Ustadz Hussein, Ustadz Caci. Titipan salam mohon sampaikan untuk Rasulullah kekasih Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kerjakan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah. Kerjakan tawaf keliling Ka'bah, terus bersa'i ke Safa Marwah. Labbaik. Puncak berhaji
wukuf di Arafah. Semoga hajinya mabrur. Puncaknya haji wukuf di Arafah. Semoga hajinya mabrur. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, Syarikalah panggilan Kau ya Allah. Innal hamda wa Sesungguhnya ni'mata segala puji hanya milik Kau ya Allah. Semua nikmat, semua kerajaan di muka bumi, di langit hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu ya Allah. Allahumma labbaik labbaik la Izinkan Kami yang hadir sekarang untuk bisa segera menjalankan semua rukun Islam yang ada lima ya Allah. Karena kalau dalam sholat begitu banyak rukun yang kami lakukan, tetapi kurang satu saja rukunnya, maka batal sholat kami ya Allah. Mohon bimbing kami agar turut patuh kepada Engkau ya Allah. Kami tidak hanya memilih ibadah yang mudah-mudah saja, yang dekat-dekat saja, yang murah-murah saja, tapi ke tanah suci pun yang memerlukan biaya, meninggalkan orang-orang yang kami cintai, meninggalkan pekerjaan yang kami cintai, meninggalkan apa-apa yang kami cintai. Bukankah hati kami ya Allah, agar mau melapangkan hati untuk menjalankan rukun Islam semuanya ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rukun haji mari amalkan agar ibadah jadi sempurna. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat wukuf, kelima tahallul, keenam tertib. Mari amalkan agar ibadah diterima dan syah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Di dalam aja Bu, kosong sekalian nanti sekalian. Ibu kan belum salaman kan? Enggak Bu? Syarika lak innal hamda wan ni'mata lak
Mulakan haji ke tanah suci selagi muda, kuat dan sehat. Alangkah gembira hati dapat kerjakan semua ibadah. Alangkah gembiranya hati dapat mengerjakan semua rangkaian ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, Wahai Allah, hamda wa ni'mata kami lebih mencintaimu dan mencintai Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nomor satu kau cintai ya Allah. Wa ni'matala Sampai beliau bersimpuh kepadamu agar mendapatkan kelebihan, bisa agar mendapatkan kelebihan. disuruh udahan mau juhur Senggol aja kali. dari Kasih. Agar mendapatkan kelebihan, bisa memberikan syafaat kepada umat yang mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titip salam buat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambahkan sabarnya, ikhlasnya, ridho atas sebuah pemberian Allah, semuanya di sana menjadi nikmat, insya Allah. Amin. Ya, sama-sama. Ya, Mau salaman, saya mewakili Wali Boy, anak saya dari Mu'ad yang sekarang sudah MTS kelas 1 ya, Ibu Guru Caci, melatih kelas 2, Mukhlas, TK, semuanya diajar oleh Ibu Guru Caci dan semua asatidzah yang ada di dalam, baik yang di TK Bait Qurani maupun yang di Kitab Bait Qurani. Terima kasih banyak sebesarnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah pegel berdiri, mau duduk lagi Pak? Boleh Pak, boleh. Udah boleh Pak. Udah Pak, boleh duduk. Tadi pegel duduk, diminta berdiri. Iya, sekarang boleh duduk lagi. Terima kasih banyak, saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya insya Allah ba'da hajian ada tugas bimbing jamaah umroh. Insya Allah hampir setiap bulan saya berangkat untuk membimbing jamaah umroh. Dan tahun ini yang berangkat membimbing haji adalah suami saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau hajian tanpa menunggu, insya Allah kami bisa mengusahakannya, kami bisa membantunya. Insya Allah diberikan kemudahan semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhirul kalam, semoga kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu di tempat yang baik seperti ini, banyak berzikir, mengingat Allah, dan bahkan kita bisa berjumpa, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Yolanda ya. Mohon maaf. Tadi Yolanda infonya- Yusuf. Yolanda Yusuf. Yolanda Yusuf. Ya. Jangan Yolanda dong. Infonya tadi Pak Ustaz. Dari Sohibul Bait ya. Jadi mohon maaf ya Bu Ustaz, Bu Ustazah. Baik, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kita sudah laksanakan
Sekali lagi saya mewakili Sohibul Bait mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada siang hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada ramah tamah, mungkin bapak-bapak dulu ya, karena mau langsung juhur nanti. Baik, silakan Pak Haji Samsuri, Pak Haji Hasnil, Pak Haji dulu nih Pak. Iya, insya Allah nanti kita dipanggil semua sama Allah. Ya, silakan Pak Haji, Pak RW, ayo bapak-bapak, silakan. Pak Haji Kamil. Mohon maaf ya ibu-ibu, nih bapak-bapaknya soalnya mau langsung habis makan bisa ke masjid langsung. Pak Haji, mana? Pak, bapak lagi nih yang jauh nih.